Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekosistem estuaria. Di sini saya dari kelompok 6A, ya saya sendiri Adelia Safitri dengan NPM 20130240047 dan rekan saya Wanda Pangestu dengan NPM 20530240003. Yang pertama, pengertian ekosistem estuari. Nah, ekosistem estuari ini adalah ekosistem perairan semi tertutup yang memiliki badan air dengan hubungan terbuka antara perairan laut dan air tawar yang dibawa oleh sungai. Nah, pada wilayah tersebut terjadi percampuran antara massa air laut dengan air tawar dari daratan sehingga airnya menjadi air payau. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari ekosistem estuari. Nah, yang pertama yaitu ekosistem estuari ini adalah tempat bertemunya arus air dengan arus pasang surut yang berlawanan. Nah, sehingga menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi. Karakteristik yang kedua yaitu percampuran kedua macam air tersebut dan menghasilkan suatu sifat fisika lingkungan khusus yang tidak sama dengan sifat air sungai maupun air laut. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu perubahan yang terjadi akibat adanya pasang surut mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya. Karakteristik yang keempat yaitu tingkat kadar garam di daerah ekosistem estuari ini tergantung pada pasang surut air lautnya. Nah, jadi banyaknya aliran air tawar dan arus-arus lainnya itu menyebabkan tingkat kadar garam yang berfluktuasi atau berubah-ubah, serta topografi daerah estuaria tersebut juga mempengaruhi tingkat kadar garamnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai biota khas dari ekosistem estuari. Nah, yang pertama, fauna khas estuari ini umumnya adalah hewan-hewan yang dapat mentolerir kadar garam antara 5 sampai 30. Namun tidak ditemukan pada wilayah-wilayah yang sepenuhnya berair tawar atau berair laut. Nah, biota ekosistem estuari yang dapat mentolerir kadar garam ini contohnya kerang dan siput. Nah, selanjutnya fauna-fauna yang tergolong peralihan yang berada di estuaria untuk sementara waktu saja, contohnya ada beberapa jenis udang pinaus, misalnya menghabiskan masa juvenilnya di sekitar estuaria untuk kemudian pergi ke laut lagi ketika udang tersebut sudah dewasa. Nah, jenis-jenis sidat atau anguilla dan ikan salmo, Oncorhynchus tinggal sementara waktu di estuaria dalam perjalanannya dari hulu sungai ke laut atau sebaliknya untuk memijah. Nah, contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini ada udang dan ikan salem. Selanjutnya yaitu biota khasnya ada biota Eurhalin. Nah, organisme laut yang hidup di daerah estuaria ini ada namanya Eurhalin. Nah, distribusinya dari wilayah laut sampai ke pusat estuaria. Nah, namun biota ini tidak tahan terhadap perubahan salinitas sampai 18%, tetapi ada sebagian spesies yang tahan terhadap kisaran salinitas 5%. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada gambar berupa kerang-kerangan sama kepiting atau krustasea. Lalu selanjutnya ada organisme peruaya. Nah, organisme peruaya ini merupakan organisme yang kebanyakan berupa ikan dan kepiting atau crabs yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di estuaria. Nah, sebagai contoh kepiting bakau yang berupaya ke laut hanya untuk memijah, sedangkan daur
lainnya setelah memasuki fase remaja dijalani pada ekosistem estuaria ini. Nah, interaksi antar komponen ekosistem estuari yang pertama yaitu ada organisme autotrof. Nah, organisme autotrof ini merupakan organisme yang dapat mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik. Jadi dia merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, organisme autotrof ini sendiri dibedakan menjadi dua tipe, ada yang fotoautotrof dan kemoautotrof. Nah, yang fotoautotrof adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya adalah tumbuhan hijau pada ekosistem estuari. Nah, yang kemoautotrof adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri dari bahan organik. Contohnya yaitu bakteri. Yang kedua yaitu ada organisme heterotrof. Nah, organisme ini memperoleh bahan makanan organik dari organisme lain. Contohnya ada hewan, jamur, dan bakteri non-autotrof. Dapat disebut sebagai konsumen. Nah, sebagian besar hewan konsumen primer terdapat di dasar estuari. Contohnya seperti teritip atau krustasea, kerang dan keong atau bivalvia dan gastropoda yang berada di permukaan dasar estuari, ataupun hewan-hewan lainnya yang hidup di dalam lumpur seperti cacing. Juga ada beberapa predator besar seperti ikan baronang, kerapu, dan kepiting. Nah, pada contohnya di layar ini ada ikan baronang. Selanjutnya yaitu organisme pengurai atau dekomposer. Nah, pengurai atau dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan banyak bahan organik yang berasal dari organisme mati. Nah, pengurai tersebut juga konsumen makro atau sapotrof karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Nah, organisme pengurai ini menyerap sebagian dari hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Nah, termasuk organismenya ini termasuk kepiting, kerang-kerangan, bakteri, cacing laut, dan juga jamur. Nah, selanjutnya mengenai adaptasi biota ekosistem estuari akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wanda Pangestu. Kepada Wanda, dipersilakan. Terima kasih, Adel. Selanjutnya izin melanjutkan adaptasi biota ekosistem estuari. Ada adaptasi morfologis. Krustasea yang mendiami substrat berlumpur seringkali beradaptasi dengan membentuk rumbai-rumbai halus atau rambut atau setai yang menjaga jalan masuk ke ruang pernapasan agar permukaan ruang pernapasan tidak tersumbat oleh partikel lumpur. Organisme estuaria umumnya mempunyai ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan dengan kerabatnya yang hidup di laut. Contohnya adalah kepiting, kucak, yang memiliki ukuran kecil. Hal ini terjadi karena sebagian besar energi yang dimilikinya dipergunakan untuk beradaptasi menyesuaikan dengan kadar garam lingkungan. Del, selanjutnya, Del. Selanjutnya ada adaptasi fisiologis. Adaptasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme estuaria adalah berhubungan dengan keseimbangan ion cairan tubuh, menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Kemampuan osmoregulasi ini sangat diperlukan untuk dapat bertahan hidup. Organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi dengan baik disebut osmoregulator. Contohnya, Capepoda, cacing polychaeta, dan moluska. Organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi rendah disebut osmoconformer. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh organisme estuaria adalah membuat lubang ke dalam lumpur. Keuntungannya, yang didapatkan dari organisme yang beradaptasi seperti ini, pertama, adalah dalam pengaturan osmosis. Keberadaan di dalam lubang berarti mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan air interstitial yang mempunyai variasi salinitas dan suhu lebih kecil daripada air di atasnya. Kedua, membenamkan diri ke dalam substrat berarti memperkecil kemungkinan organisme ini dimakan oleh pemangsa yang hidup di permukaan substrat atau di kolam air. Adaptasi tingkah laku lainnya adalah dengan cara bergerak ke hulu atau ke hilir.
Tingkah laku ini akan menjaga organisme tetap berada pada daerah dengan kisaran toleransinya. Contohnya beberapa spesies kepiting seperti rajungan atau Chalinete sapidus, ikan belanak, mugil-mugil, dan ikan baung. Peran dan fungsi ekosistem estuari. Yang pertama, merupakan sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai maupun yang berdekatan dengannya, lewat sirkulasi pasang surut atau tidal circulation. Yang kedua, menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis pentingnya sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan atau feeding ground. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai. Yang keempat, sebagai potensi produksi makanan laut di estuaria yang sedikit banyak didiamkan dalam keadaan alami. Yang kelima, sebagai tempat budidaya tiram dengan rakit seperti diterapkan di Jepangan, dapat meningkatkan 5-10 kali dari panen yang diperoleh populasi liar, sehingga dapat menghasilkan makanan berprotein. Interaksi antar ekosistem estuari dan ekosistem pesisir. Interaksi fisik. Estuaria dan terumbu karang berinteraksi secara fisik melalui beberapa mekanisme, yaitu reduksi energi gelombang, reduksi sedimen, dan pengaturan pasokan air bagi air laut maupun air tawar dari sungai. Di zona refront, terjadi produksi pencegahan fragmen kapur akibat hempasan gelombang dan terpan arus yang terus-menerus. Fragmen-fragmen kapur ini akan diproses oleh beberapa jenis ikan, bulu babi, dan spong untuk menghasilkan kerikil, pasir, dan lumpur. Yang kedua, interaksi daratan dan lautan. Estuaria. Kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, intrusi air laut, dan percikan air gelombang. Terumbu karang, kawasan perairan laut yang masih dipengaruhi proses-proses aliran sungai, limpasan air permukaan, sedimen, dan bahan pencemar. Yang ketiga, interaksi bahan organik. Bahan organik yang berasal dari estuaria dapat mempengaruhi pertumbuhan dari terumbu karang. Tingginya partikel organik yang tersuspensi di perairan dapat menurunkan fotosintesis di perairan. Partikel organik ini akan mengurangi intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Selain itu, partikel organik yang terbawa dari ekosistem mangrove ke ekosistem estuaria merupakan makanan bagi biota-biota perairan seperti filter feeder dan detritus feeder. Yang keempat, interaksi spesies biota. Biota yang hidup di ekosistem estuari umumnya adalah percampuran antara yang hidup endemik, artinya yang hanya hidup di estuari, dengan mereka yang berasal dari laut dan beberapa yang berasal dari perairan tawar, khususnya yang mempunyai kemampuan osmoregulasi yang tinggi. Ekosistem estuari merupakan daerah pemijauan dan asuhan. Kepiting, tiram, dan banyak ikan komersial merupakan hewan estuari. Udang niaga yang memijah di laut lepas membesarkan larvanya di ekosistem ini dengan memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.